Ya Rasulullah, as'aluka anta syafa'ali ayyu'tiqaniyallahu minan nar wa an akuna rafiqaka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta kepada jenengan agar jenengan kelak mensyafaati saya, menolong saya di hadapan Allah, agar Allah menyelamatkanku dari jurang api neraka. Itu permintaan saya satu. Nabi, yang aku minta kepada jenengan agar jenengan berkenan mensyafaati saya, agar Allah menyelamatkanku dari jurang api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumiz zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya hidayahmu sebagaimana kau sinari bumi dengan cahaya matahari. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari mempunyai hati yang tidak pernah khusyuk, dari mempunyai doa yang tidak pernah kau kabulkan, dari mempunyai amal ibadah yang tidak pernah kau terima. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Jadikanlah semua ilmu kami bermanfaat dunia sampai akhirat, khususnya bagi kami pribadi, umumnya bagi masyarakat yang hidup di sekitar kami, keluarga dan tetangga kami, sahabat-sahabat kami, ya, dan yang mengikuti pengajian ini. Ngertikanlah kami semua dan seluruh keluarga kami, anak istri kami dan cucu-cucu kami, seluruh kerabat kami dan sahabat kami ngerti tentang ilmu agamamu. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kami semua berlindung kepadamu dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah ujian cobaan di saat kami masih hidup maupun di saat sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya dajjal dan antek-anteknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila di malam hari ini kita semua ditakdir oleh Allah bisa berjumpa untuk mendengarkan ilmu dan membaca ilmu. Semoga semua ilmu ini bermanfaat fi dunya wal akhirah. Dan kita baca bab sholat sunat, khususnya sholat sunat yang jarang kita ketahui. Ini di dalam kitab Asyamsul Munirah karya Habib Ali bin Hasan Baharun. Dan semoga kita dapat ridha Allah, syafaat Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat. Apa saja yang kita lakukan setiap harinya selalu membanggakan dan membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semua dan seluruh kerabat kita, seluruh
sahabat-sahabat kita dikumpulkan di surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, dosa-dosa guru kita, anak istri kita, dan seluruh cucu kita dan sahabat kita diampuni semua oleh Allah. Derajatnya diangkat dunia sampai akhirat menjadi kekasih Allah dan kekasih Rasulullah SAW. Barokahnya para nabi, para wali yang disebutkan nama-nama di dalam kitab ini, khususnya mu'alif pengarang kitab ini, Abil Akhos Syekh Muhammad bin Idris Syafi'i. Barokahnya para guru-guru kita, mbak-mbak kita. Istajib doana ya Allah bijai Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Bunil Muhtad juz 1 halaman 311 diterangkan sebuah hadis yang juga disebutkan hadis ini di dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad Ibnul Hambal dengan cerita hadis 16.578 dari sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Diceritakan ruya anna Rabi'ah bin Ka'ab qala kuntu akhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa aqumu lahu fi hawaiji nahari ajma. Fa idza shalla isya al-akhirah ajlisu bi babih. Idza dakhala baitahu la'allahu yahdusu lahu sallallahu alaihi wasallam hajatun hatta taglibani aini fa arkut. Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, aku jadi hadamnya Nabi Muhammad SAW. Aku jadi pelayannya Nabi Muhammad SAW. Aku selalu memenuhi hajat kebutuhan Nabi di siang hari terutama. Ketika Nabi sudah mengerjakan sholat isya di waktu yang akhir, aku duduk di pintu rumahnya Nabi Muhammad SAW. Seraya menunggu barangkali Nabi membutuhkan tenagaku. Ada hajat yang baru datang untuk Nabi Muhammad SAW. Sampai kedua mataku mengalami kantuk sehingga aku tidur. Faqala li yauman, suatu saat Nabi Muhammad SAW bilang kepadaku, katanya Rabi'ah bin Ka'ab, ya Rabi'ah salni, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku, katanya Nabi Muhammad SAW. Bilang kepada Rabi'ah bin Ka'ab. Fakultu, lantas aku jawab, karena Nabi yang meminta. Nabi sering minta tolong kepada Rabi'ah bin Ka'ab ini. Suruh ngambilkan air wudhunya, suruh menyediakan makanannya dan lain sebagainya, kebutuhan setiap harinya Nabi. Karena Rabi'ah bin Ka'ab khadam, pelayan. Jadi bukan hanya para kiai, habib-habib zaman ini saja. Dulu Nabi juga punya khadam, punya pelayan. Lalu Rabi'ah bilang gini, andur fi amri summa u'limuka. Tunggu sebentar Nabi, saya masih mikir. Kalau jenengan bilangnya mintalah sesuatu kepadaku, kamu pingin apa? Karena saya banyak berhutang budi kepadamu Rabi'ah, saya pingin balas budi. Mintalah sesuatu kepadaku. Ya Rabi'ah salni. Rabi'ah jawab, tunggu sebentar Nabi, saya masih mikir-mikir. Nanti kalau sudah jelas, u'alimuka, saya kasih tahu jenengan. Qala fafakkartu fi nafsi wa alimtu anna dunya zailatun wa munqati'atun wa anna li fiha rizqan ya'tini. Setelah aku meditasi, aku pikir-pikirkan tentang diriku sendiri, katanya Rabi'ah. Dan aku sadar bahwasanya dunia dan seisinya ini bakal binasa, bakal hilang. Dan tidak akan aku bawa ketika aku mati. Dan kalau saya minta rizki kepada Nabi Muhammad SAW, rizki itu bisa dicari, nanti datang sendiri. Katanya Rabi'ah. Kalau saya minta dunia, rugi saya. Dunia akan binasa. Kalau saya minta rizki, rizki itu datang sendiri. Bisa dicari. Rugi kalau saya minta urusan dunia dan seisinya.
Wa alimtu anna dunya zailatun wa munqati'atun wa anna li fiha rizqan ya'tini. Katanya Rabi'ah. Fakultu, akhirnya aku jawab permintaan Nabi, ya Rasulullah, as'aluka anta syafa'ali ayyu'tiqaniyallahu minan nar wa an akuna rafiqaka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta kepada jenengan agar jenengan kelak mensyafaati saya, menolong saya di hadapan Allah, agar Allah menyelamatkanku dari jurang api neraka. Itu permintaan saya satu. Nabi, yang aku minta kepada jenengan agar jenengan berkenan mensyafaati saya, agar Allah menyelamatkanku dari jurang api neraka. Wan aku narofiqoka fil jannah. Dan permintaanku yang kedua kepada jenengan, agar aku bisa menjadi sahabat jenengan, bisa menjadi temannya jenengan di surga, bisa kumpul dengan panjenengan di surga. Permintaanku cuma dua, Nabi. Aku pingin jenengan itu mensyafaati saya agar saya selamat dari neraka. Nomor dua, aku bisa berkumpul jadi temannya jenengan kelak di surga. Itu dua, itu permintaan saya. Katanya Rabi'ah bin Ka'ab, pembantunya Nabi, hatamnya Nabi. Faqala, akhirnya Nabi Muhammad SAW bertanya, man amaraka bihadza ya Rabi'ah. Wahai Rabi'ah, siapa yang menyuruh dirimu kok bisa minta dua hal ini? Dapat syafaat agar selamat dari neraka dan bisa berkumpul denganku di surga. Siapa yang menyuruh kamu, wahai Rabi'ah? Man amaraka bihadza ya Rabi'ah. Fakultu, lantas aku menjawab, Rabi'ah menjawab, ma amaroni bi ahadun. Tidak ada satupun orang yang menyuruh saya agar meminta hal itu, Nabi. Fasomatan Nabi SAW tawilan. Karena permintaan Rabi'ah pingin agar Nabi mensyafaati dia, bisa sehingga Allah menyelamatkan Rabi'ah dari neraka dan Allah mengumpulkan Rabi'ah dengan Nabi di surga. Akhirnya fasomatan Nabi terdiam tawilan, dalam waktu yang lama. Nabi Muhammad SAW terdiam. Setelah jawaban Rabi'ah ma amaroni bi ahadun, aku tidak disuruh siapa-siapa, Nabi. Saya minta dua hal ini bukan karena disuruh oleh siapa-siapa, karena inisiatif yang berangkat dari hati nuraniku sendiri. Tidak ada satupun orang yang memerintahku minta dua hal ini kepada jenengan. Tsumma qala, akhirnya Nabi Muhammad SAW menjawab, inni fa'ilun dzalika, sesungguhnya aku akan melakukan hal itu sesuai permintaanmu, wahai Rabi'ah. Katanya Nabi, janjinya Nabi Muhammad SAW, inni fa'ilun dzalika, sesungguhnya aku akan melakukan hal itu semua. Kamu akan saya syafaati agar Allah menyelamatkan dirimu dari api neraka, agar Allah menjadikan dirimu temanku kelak di surga. Tapi fa'ini ala nafsik bikathratis sujud. Kalau ente pingin seperti itu, Rabi'ah, tolonglah aku agar kamu sering sujud kepada Allah. Itu permintaanku kepadamu. Kalau ente pingin selamat dari neraka, kalau ente pingin jadi temanku di surga, permintaanku hanya satu kepadamu, wahai Rabi'ah. Fa'ini ala nafsika bikasratis sujud. Tolonglah aku dengan cara memperbanyak sujudmu kepada Allah, dengan cara memperbanyak sholatmu kepada Allah. Bukan hanya sholat fardu, perbanyaklah sholat sunat-sunat yang aku ajarkan. Itu permintaannya Nabi seperti itu. Oleh karena itu, dari kisah hadis riwayat Imam Ahmad ini, saya tergugah hati membacakan beberapa sholat sunat yang jarang kita ketahui. Baqiyatun nawafil, kapan-kapan saya jelaskan sholat sunat yang lain. Karena sholat sunat yang jarang kita ketahui. Yusannu raq'atas zafaf, sunat
melakukan sholat sunat 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunat zafaf. 2 rakaat sholat sunat bulan madu. Likullin minaz zaujain, bagi kedua mempelai suami istri. Ini jarang pengantin baru melakukan sholat sunat ini, karena tidak tahu. Jadi ada sholat sunat zafaf, sholat sunat bulan madu, 2 rakaat cuma. Disunatkan bagi siapa? Likullin minaz zaujain, bagi kedua mempelai suami istri. Ba'dal aqdi wa qablal wiqa. Kapan pelaksanaan sholat sunat tersebut? Sholat sunat zafaf disunatkan bagi suami istri kapan? Sesudah akadun nikah dan sebelum hubungan intim. Ba'dal aqli wa ba'dal wiqa wa qablal wiqa. Ba'dal aqdi wa qablal wiqa. Sesudah akadun nikah dan sebelum hubungan intim. Apa Lul? Kapan sholat sunat zafaf? Sesudah akad nikah, sebelum hubungan intim. Kalau akad nikahnya pagi, hubungan intimnya malam, berarti di waktu-waktu ini ada kesunatan sholat sunat zafaf. Berapa rakaat? 2 rakaat. Rak'ataiz zafaf, rak'ataz zafaf. Usolli sunnatan rak'ataiz zafaf. Atau saya niat melakukan sholat sunat 2 rakaat bulan madu. 2 rakaat bulan madu. Tidak harus bahasa Arab, bisa pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Batak, Indonesia, tidak apa-apa. Yang penting hatinya niat sholat sunat bulan madu. Waktunya diingat. Jadi yang suami sholat sunat, yang istri sholat sunat. Kalau istrinya lagi lampu merah, kalau istrinya lagi lampu merah, yang sholat sunat suaminya saja sampai betul-betul lampu hijau. Baru sholat istrinya melakukan sholat sunat zafaf. Qala fil fatawa. Saya Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatawil Kubronya mengatakan yusannu lahu, disunatkan bagi seorang suami idza dakhala biha, ketika hendak menyetubuhi istri. Saya ulangi lagi, diperhatikan ini. Disunatkan bagi suami ketika hendak hubungan intim. Kalau ini bukan hanya pengantin baru, pengantin lawas kayak Cak Adeng bisa. Bisa kalau ini. Kalau sholat sunat zafaf tadi khusus pengantin baru. Yusannu lahu idza dakhala biha, disunatkan bagi suami ketika hendak menyetubuhi istri. Apa kesunatannya? Ayyak khudha binasiyatiha, memegang ubun-ubun istri. Memegang ubun-ubun istri. Wa yaqul, ketika memegang ubun-ubun berdoa. Kalau pengantin baru setelah akad nikah itu kan dipertemukan. Itu yang laki-laki megang ubun-ubunnya baca doa ini. Kalau manten lawas ketika mau hubungan intim. Ini dipegang ubun-ubunnya, ubun-ubun ini bagian depan ubun-ubun. Bukan ini ubun-ubun. Bukan ini. Ubun-ubun ini kepala dulu. Kepala yang ini. Bayangkan ke bawah terus. Ini sambil minum kopi. Kalau enggak dicandain ini nanti saya ditinggal wafatnya. Baterainya lopet ya. Sesudah pegang ubun-ubun, apa yang dibaca? Doanya gini, diikuti saya. Doa yang dibaca oleh suami. Istri cukup, amin. Suami yang baca, istri amin. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallah likullin minna fi sahibihi. Barakallahu likullin minna fi sahibihi. Ini yang pertama doanya. Ya, semoga Allah memberkahi kita berdua di dalam masing-masing ya. Saling memberikan keberkahan. Allah menurunkan barokah untuk suami
terhadap istri, Allah menurunkan barokah untuk istri, untuk suami, untuk istri terhadap suami, gitu. Saling menempel kekurangan, saling memberikan barokah. Barakallahu likullin minna fi sahibi. Ini doa pertama yang dibaca ketika suami megang ubun-ubun istri. Istri cukup baca amin, mengamini doa suami. Summa rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Kemudian membaca hadis doa yang diriwayatkan di dalam hadisnya Abu Dawud dan Ibnu Majah. Apa doanya ini? Kayak Qurratul Uyun ini. Di Qurratul Uyun ada doa ini. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabbaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabbaltaha alaih. Ini doanya suami istri mengamini. Doanya dibaca ketika megang ubun-ubun istri. Diikuti saya. Kalau tadi barakallahu likullin minna fi sahibihi. Diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu likullin minna fi sahibihi. Semoga Allah memberkahi masing-masing dari kita berdua. Suami yang baca, istri amin. Terus dilanjut doa Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma jabbaltaha alaihi. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma jabbaltaha alaihi. Saya ulangi satu kali lagi. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma jabbaltaha alaihi. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar mendapatkan kebaikan dari istri dan kebaikan watak. Wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma jabbaltaha alaihi. Wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma jabbaltaha alaihi. Saya ulangi satu kali lagi. Wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma jabbaltaha alaihi. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan istri dan dari kejelekan tabiatnya. Kenapa kok sampai ada doa kayak gini? Terus ditutup sholawat, ditutup alhamdulillah lagi. Karena doa itu sunat diawali hamdalah dan sholawat, ditutup dengan sholawat dan hamdalah. Nah, pada doa itu, karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Tugas suami meluruskan. Kalau ada wanita punya sifat atau watak yang buruk, itu sudah tabiat yang Allah berikan. Makanya ada doa kayak gini. Biar ketika dia mempunyai watak jelek terobati. Langsung diobati sama Allah. Kata aslinya. Bahkan diriwayatkan dari Imam Tabrani annau yusolli rak'ataini wa ya aidan khalfahu. Demikian pula ketika orang hendak hubungan intim, menurut hadis riwayat Tabrani tetap sholat sunat 2 rakaat bagi pengantin lawas. Bagi pengantin lawas sesudah hubungan atau sebelum hubungan, dengan berharap agar dikaruniai anak yang soleh solihah. Tidak usah repot-repot. Itu bab sholat sunat zafaf dan sholat. Kalau sholat sunat yang
pengantin lawasnya apa namanya? Ya sholat sunat hajat. Tujuan kamu hubungan itu apa? Kan bukan melampiaskan syahwat saja, biar dikaruniai keturunan yang soleh solehah. Kalau tujuannya hanya melampiaskan nafsu syahwat, ya tidak jadi anaknya, lama prosesnya. Karena niatannya hanya pelampiasan hawa nafsu, bukan agar dikarunia anak yang soleh solehah, soleh solehah, soleh ngelamun soleh. Ini kalau pengantin baru namanya sholat sunat Lailatul Zafaf. Kalau pengantin lawas, pengantin klasik, itu sholat sunat hajat. Itu aja kesimpulannya. Karena hajat punya kebutuhan punya momongan, punya anak. Gitu. Itu sholat sunat jangan lama-lama, ndak kober nanti. Ndak sempat-sempat. Kita lanjut. Yusannu rakaatani litaubah qablaha wa ba'da. Salat sunat yang kedua yang jarang kita ketahui. Disunatkan bagi kita 2 rakaat untuk tobat kita. Sebelum kita bertobat dan sesudah kita bertobat. Orang sebelum bertobat sunat salat sunat tobat 2 rakaat. Sesudah bertobat juga sunat salat sunat tobat 2 rakaat. Jadi ada sholat sunat taubat itu ada. Kalau sholat sunat awabin itu waktunya sesudah maghrib sampai isya. Memang artinya awabin orang-orang yang bertobat kepada Allah. Tapi yang dimaksud sholat sunat yang ini, sholat sunat taubat ini, kapan saja. Ketika habis berbuat dosa, habis maksiat, lakukan sholat sunat sebelum kamu bertobat dari maksiat itu dan sesudah kamu berhasil bertobat. Itu ada sholat sunat tobat. Setiap kita mau melangsungkan tobat ada sholat sunat, namanya sholat sunat tobat. Niatnya usolli sunat taubat rakaat ini. Itu ada. Yang ketiga, sholat sunat yang jarang kita ketahui ini. Kalau yang umum kayak duha, tahajud semuanya tahu. Jadi saya baca khusus yang jarang kita ketahui. Warakaatani indal khurud minal manzil. Yang ketiga, sholat sunat yang disunatkan ketika kita mau keluar rumah. Walau li ghairi safarin, meskipun keluarnya bukan karena safar, perjalanan jauh. Bukan karena luar kota, bukan. Kita sebelum keluar rumah ada sholat sunat khurud minal manzil. Sholat sunat karena mau keluar rumah. Itu ada. Sholat sunat karena mau keluar rumah. 2 rakaat. Usolli sunnatan lil khurud min manzil. Bisa pakai bahasa Jawa, bisa ini dalam hatinya. Yang ketiga sholat sunat karena mau keluar rumah. Kayak ini Mas Uma, Mas Bibah ini mau ke sini, mau keluar rumah pokoknya. Ini Cak Adeng, Soleh mau ke sini, sebelum keluar rumah ada sholat sunat biar selamat, biar perjalanannya itu tidak diiringi setan tapi diiringi malaikat. Misal ada perampok atau di jalan ini dibantu malaikat, dilindungi, ya selamat intinya. Sholat sunat yang disunatkan ketika mau keluar rumah. Warakaatani inda dukhulihi. Yang keempat, sholat sunat sebelum masuk rumah itu ada sholat sunat. Namanya sholat sunat sebelum masuk rumah. Usolli sunnatan lidukhul ilal manzil. Saya melakukan sholat sunat karena mau masuk rumah. Jadi ada sholat sunat karena mau keluar rumah, ada sholat sunat karena mau masuk rumah. Biar rumah yang ditempati barokah, mendatangkan rizki, kehidupannya barokah, bahagia, anak turunnya dan semua orang yang tinggal di rumah itu mendapatkan keberkahan dari Allah itu. Hati mau masuk rumah pun ada sholat sunat. Jadi bukan sholat sunat mutlak ini, bukan. Sholat sunat karena mau masuk rumah. Yang keberapa sekarang? 5. Warakaatani indal kudum minas safar walau qasiron yusallihima qabla dukhulihi manzilahu wala tafutani biddukhuli. Yang kelima, sholat sunat
ketika baru datang dari perjalanan. Habis datang lungo, habis bepergian. Sholat sunat ketika baru datang dari perjalanan. Entah perjalanan haji, umroh, atau perjalanan luar kota, atau perjalanan pindah desa. Walau qasiron, meskipun jarak perjalanannya dekat. Jadi ada orang ya habis mondok, pas pulangan sebelum nyampe ke rumah ada sholat sunat lil qudum minas safar. Sholat sunat baru datang dari perjalanan. Yusallihima, yang sunat dia lakukan qabla dukhulihi manzilahu, sebelum si musafir ini masuk rumah. Sebelum masuk rumah sholat sunat lil qudum minas safar. Sholat sunat karena baru datang dari perjalanan. Wala tafutani bidukhul. Sholat sunat karena baru datang dari perjalanan ini tidak dianggap habis kesempatan waktunya sebab terlanjur masuk. Kalau terlanjur masuk ke dalam rumah gimana? Katanya dilakukan sebelum masuk rumah. Kalau terlanjur masuk gimana? Tetap disunatkan. Niatannya usolli sunatan lil qudum minas safar. Fa in fa'alahuma ba'da duhur, kalau ada orang melakukan sholat sunat karena baru datang dari safar ini dilakukan sesudah masuk rumah, iktafa bihima an raqatai sunnatid dukhul fi asli sunnah, maka tercukupkan, terwakili sholat sunat lil qudum minas safar ini dengan sholat sunat karena masuk rumah. Jadi sholat sunat mau masuk rumah dengan sholat sunat baru datang dari perjalanan ini sudah terwakili. Diniati bareng tidak masalah, diniati salah satunya juga tidak masalah. Wah, maksudnya dianggap cukup karena satu pengertian. Sholat sunat baru datang dari perjalanan dan sholat sunat sebelum masuk ke dalam rumah ini tidak dianggap gugur gara-gara terlanjur masuk rumah. Yang penting niatannya sholat sunat karena masuk rumah, gitu aja. Tapi wal akmal fi'lu kullin minas sunnataini, tapi cara atau praktek yang afdol, yang sempurna adalah dengan mengerjakan dua sholat yang berbeda, dua sholat sunat yang berbeda. Sholat sunat karena lidukhul ilal manzil, karena mau masuk rumah. Yang kedua sholat sunat lil qudum minas safar, karena baru datang dari perjalanan. Yang bagus dipisah, tapi misal dirangkep jadi satu tidak masalah, ngerti? Terus yang keenam ini tidak usah panjang-panjang, yang penting dapat ilmu, nanti lupa kalau kebanyakan ini. Kita lanjut besok. Yusannu raq'atani ba'da natfil ibti. Yang ke berapa? Yang keenam. Yusannu raq'atani ba'da natfil ibti wa qassis syaribi wa halqil anati wa halqir ra'si wa inda husulihi fi ardin lam yamurra biha qattu. Yang keenam, sholat sunat setelah mencabut bulu ketek. Ba'da natfil ibti, habis cukur bulu ketek atau mencabut bulu ketek, itu ada sholat sunatnya. Namanya usolli sunnatan li natfil ibti. Nanti kalau nggak ngerti bahasa Arab cukup gini wis, Allahu Akbar kan, di dalam hati niat saya melakukan sholat sunat karena habis nyabut kelek, karena habis nyabut bulu ketek, kayak gitu no. Itu ada sholat sunatnya sampai gitu, memuliakan makhluk Allah yang berupa bulu ketek gitu. Bagi orang yang kesakitan kalau dicabut, sunatnya tetap dihalku, dicukur bulu keteknya. Bagi yang tidak kesakitan dicabut sunatnya. Yang ketujuh, waqassis sarib, sholat sunat habis cukur brengos, habis potong kumis,
habis nyukur kumisnya lah, itu ada salat sunatnya. Usolli sunatan liqasis syarib. Saya niat melakukan sholat sunat karena habis cukur kumis. Yang keberapa itu? Cukur kumis 7. Yang sekarang berarti yang ke-8. Yang ke-8 wahal kil'ana. Salat sunat habis nyukur bulu kelamin. Bulu yang mengitari kelamin. Baik dicukur maupun dicabut. Itu ada salat sunatnya. Kalau laki-laki itu aslinya dicukur, kalau perempuan dicabut. Yang afdal gitu. Karena kalau bulu kelaminnya dicukur, khasiatnya menambahkan syahwat bagi laki-laki. Kalau perempuan syahwatnya karena sudah besar, hati sunatnya dicabut untuk mengurangi syahwat, biar selesainya bareng, tidak ejakulasi dini. Karena syahwatnya wanita itu sangat kuat. Wanita itu libidonya tidak cepat naik, beda dengan laki-laki, gampang hasrat, gampang naik. Kalau wanita tanpa pemanasan, yang laki-laki selesai duluan. Makanya di situ syariat membedakan. Sunatnya bagi pria, kalau bulu kelamin dicukur, bagi wanita dicabut. Kapan-kapan bahas itu. Karena bukan pembahasan itu, sekarang bahas sholatnya. Intinya habis potong kumis kepala bawah, habis potong bulu kelamin, potong rambutnya bulu kelamin. Bukan kelaminnya dipotong, nggak waras ini operasi. Ini habis cukur bulu kelamin itu sunat, sholat sunat. Usolli sunatan lihalqil ana, cukur bulu kelamin, bukan cukur kelamin. Nomor 8, nomor 9 sekarang, nomor 9. Sekarang nomor 9 wa halqir ra'si. Sunat, sholat sunat habis cukur rambut kepala atas. Umum mikirnya ke bawah, itu sudah terwakili bulu kelamin tadi. Nanti habis potong rambut kepala itu sunat, sholat sunat. Namanya sholat sunat halqir ra'si, cukur rambut kepala. Usolli sunatan, saya niat melakukan sholat sunat karena habis potong rambut kepala. Yang ke-10 sekarang wa inda husuli fi ardin lam yamurra biha qattu. Sunat melakukan sholat ketika kita lewat di bumi yang masih belum kita lewati sama sekali. Ketika lewat di bumi yang belum pernah kita lewati, baru lewat jalan ini, itu ada sholat sunatnya. Sunat karena melewati bumi yang belum dilewati. Jadi nyelameti. Karena apa? Setiap buminya Allah itu ada penjaganya, biar nak ganggu kita, dia membantu kita dan menolong kita, menjaga kita dalam perjalanan. Makanya kalau ajaran orang-orang dulu itu, meskipun ajarannya bukan sholat tapi salam ya. Lewat di mana saja jangan lupa permisi, salam, meskipun seolah-olah tidak ada manusia. Karena setiap gang, setiap desa, setiap kota, setiap jalan, setiap belahan bumi itu ada yang jaga. Kalau orang-orang dulu kan pesannya gitu, amit sewu, biar tidak kecelakaan kalau naik kendaraan, permisi. Itu setiap lewat di bumi yang masih belum dilewati, baru dilewati, belum pernah lewat sini, tiba-tiba lewat situ. Nanti ketika berhenti, sunat melakukan sholat sunat karena melewati bumi tersebut. Biar perjalanan kita selamat. Qala fil Ihya, Imam Ghazali mengomentari dalam kitab Ihya yang ke-11, wa ba'dal akli wa syurbi inda ba'di sufiyah. Katanya Imam Ghazali, menurut sebagian ulama sufi, sebagian ahli tasawuf, ada sholat sunat sesudah makan atau sesudah minum.
Habis makan itu digantikan sholat. Malah kalau di cerita kemarin Faidul Muhtar itu Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad itu kalau makan buah kurma ya, sesuai hitungan biji kurma yang buahnya sudah termakan, beliau gantikan 1 rakaat sholat. Ketika makannya 10 kurma, berarti sholatnya 10 rakaat. Intinya habis makan, habis minum itu sunat sholat. Katanya Imam Ghazali. Sunat sholat biar apa? Biar makanan dan minuman yang masuk ke perut berzikir kepada Allah dan cepat hancur, cepat jadi kotoran, biar tidak jadi penyakit. Karena ada 3 cara, sebagaimana di Ihya kemarin yang kita baca, ada 3 cara untuk hadmit to'am, agar makanan yang masuk ke perut kita, lambung kita segera dicerna oleh pencernaan kita, cepat jadi kotoran, cepat jadi kencing. Itu yang pertama adalah qiraatul Quran walau juz'an, membaca Al-Quran minimal 1 juz. Itu cepat hancur, cepat lapar nanti. Kalau cepat jadi kotoran dan kencing, cepat lapar. Dan penyakit-penyakit mulai ujung rambut sampai kaki terbawa oleh kencing dan kotoran yang keluar itu. Yang kedua, membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 100 kali. Yang ketiga, cara yang paling terakhir, melakukan sholat sunat atau sholat fardu minimal 4 rakaat. Arba'i rakaatin. Itu baru makanan itu cepat hancur. Kalau disolati, habis makan langsung sholat fardu atau sholat sunat, itu biasanya cepat menyehatkan badan kita. Makanan yang masuk ke perut kita itu tidak jadi penyakit. Orang-orang dulu itu menjaga betul, makanya meskipun tua masih sehat, nggak sakit-sakitan. Sekarang kan nggak, umur 30 sudah kolesterol, kencing manis 40, rematik, sembarang kali penyakit datang semua. Kalau dulu makanan itu betul-betul dijaga, nggak semuanya dilahap, dimasuk mie masuk, bakso masuk, tiap hari sih koma. Dulu kayak ini, beras ini orang dulu lebih mementingkan makan nasi daripada makan selain nasi. Karena apa? Nasi ini tercipta dari nur Nabi Muhammad SAW. Mending kita memperbanyak daging dan darah kita yang berupa nur Muhammad daripada yang selain nur Muhammad. Itu. Ya annal aruzah khuliqa min nuri sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu setiap makan nasi sunat baca sholawat, karena tercipta dari nur Nabi Muhammad. Wa qala fil busyral karim, yang keberapa sekarang? 12. Wa idza nazala bi dhaikun aw shiddatun aw khasasatun fi rizqi aw mata lahu nahwu waladin aw qaribun aw ahzan aw amrun. Ini yang terakhir ini tercakup semuanya. Yang nomor berapa ini? 12. Sholat sunat yang kita kerjakan ketika kita tertimpa musibah, kesedihan, kesusahan, seretnya rizki, khososotun fir rizki, atau sawahnya gagal panen, itu ada sholat sunatnya. Sholat sunat karena musibah itu, karena musibah yang menimpa kita, karena bala yang menimpa kita. Kalau di sini atau ditinggal mati anaknya meninggal dunia, itu ada sholat sunat karena musibah ditinggal anak mati. Au qaribun, atau kerabatnya yang mati atau orang tuanya yang mati, itu ada sholat sunat karena musibah, karena tertimpa musibah. Au ahzanau amrun, atau disusahkan oleh sesuatu hal. Ada gempa bumi, itu sholat sunat lizalzalah karena ada gempa. Atau lirihil mursalah, sholat sunat karena ada angin topan, ini termasuk bala. Sholat sunat karena ada tsunami, ada banjir, itu termasuk sesuatu yang menyusahkan hati. Kullu ma hamma qalbal mu'min fahuwa musibatun. Segala sesuatu yang menyusahkan hati orang beriman itu namanya musibah. Ketika musibah segera disolati, karena Allah itu akan meredahkan balaknya kalau bumi itu disujudi. Misal ada gempa bumi, ada sholat sunat karena gempanya itu. Nah, di Al-Quran ada ayat
wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa sebuah kaum, Allah tidak akan mengirimkan bala terhadap kaum ketika di antara kaum itu ada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah tidak akan menyiksa suatu kaum ketika kaum itu sedang baca istighfar, sedang memohon ampunan kepada Allah. Makanya kebanyakan orang sholawat itu pasti ada doa Rabbi faghfirli dunubi, ya Allah bi barakatil hadi Muhammad, ya Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW acara maulid datang, kita memohon ampunan, insya Allah istighfarnya cepat keterima. Dan semisal ada bala tidak jadi turun, gara-gara ada siapa? Ada Nabi Muhammad SAW di situ. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau ada umatnya Nabi Muhammad sesudah berbuat dolim, mendolimi dirinya sendiri dengan berani bermaksiat kepada Allah, melanggar perintahnya dan menerjang larangannya, lantas mereka yang habis dosa ini datang kepadamu Muhammad, katanya Allah, ja'uka. Kalau kita tidak bisa datang ke makamnya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kita undang dengan pembacaan maulid. Ja'uka, setelah ada di depanmu Muhammad, fastaghfirullah, mereka baca istighfar kepada Allah, wastaghfara lahumur rasulu, dan istighfarnya dibantu oleh Nabi Muhammad, lawajadullaha tawwabar rahima. Insyaallah Allah akan menerima tobatnya dan mengampuni semua dosanya. Gara-gara apa? Gara-gara ada Nabi Muhammad. Gara-gara Nabi Muhammad membantu istighfar kita. Makanya baca maulid itu ada doa seperti itu, Rabbi faghfirli dunubi, ya Allah bi barakatil hadi Muhammad, ya Allah. Karena ada dasarnya Al-Qur'an. Makanya besok orang yang karakternya, wataknya, sifatnya kayak Nabi Muhammad SAW adalah Imam Mahdi. Ketika ada Imam Mahdi di situ, insya Allah Allah tidak nurunkan bala. Nah, Nabi jiwa raganya sudah diwariskan kepada sang Imam Mahdi. Tiap ada keonaran di muka bumi, Imam Mahdi datang, selesai, diangkat balanya oleh Allah. Kemudian kita semua dikenalkan oleh Allah dengan Imam Mahdi, dan kita semua dijadikan pengikutnya Imam Mahdi. Kita semua dijadikan pembela agama Islam, agama Islam di muka bumi sampai hari kiamat. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, kami semua dan seluruh keluarga kami, kerabat kami, seluruh istri, seluruh anak turun kami, seluruh anak cucu kami, seluruh sahabat dan murid-murid kami, tetangga-tetangga kami, tamu-tamu kami, semua orang yang kenal dan dekat dengan kami, semua orang yang kumpul sedesa, sekota, dan setanah air Indonesia, dan seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW secara umum. Lindungi semua dari siksa kuburmu ya Allah, dari siksa api nerakamu ya Allah, dari fitnah ujian cobaan di saat mereka semua masih hidup, di saat mereka sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya Dajjal dan semua antek-anteknya. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Amin. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin bifadli
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.